absen dulu ya. Ya, Kira-kira Pak. siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, ingatkan ya. Ya, Pak. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasan teks narasi cerita fantasi. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah pernah mendengar apa itu cerita fantasi? Ya, saya persilakan. Cerita fantasi adalah cerita yang tentang imajinasi pada dirinya sendiri. Di mana dituliskan itu berdasarkan pendapat penulis dan berdasarkan fakta yang ada di dunia. Ada yang lain? Oke, kita lanjut ya. Supaya kita lebih mengetahui, kita harus menjelajahi lebih dalam tentang apa itu cerita fantasi. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, saya persilakan. Tujuan pembelajarannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur teks cerita fantasi dan orientasi, komunikasi, resolusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kebahasaan teks cerita fantasi dengan benar. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan selanjutnya. Mohon disimak ya, Bapak akan memutarkan video tentang cerita fantasi. Oke, selesai ya. Ya, Pak. Kalian tadi kan sudah menyimak di mana video tadi berjudul tentang The Jungle Book. Sebelum memasuki tentang menelaah teks narasi cerita fantasi, apa isi cerita tersebut? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, saya persilakan. Tema tentang narasi yang tadi adalah membahas tentang petualangan, persahabatan, dan kehidupan di alam liar. Diceritakan bagaimana Mowgli yang hidup di hutan bersama para binatang belajar nilai-nilai tersebut. Ya, bagus. Jadi itu biasa juga disebut dengan tema, di mana tema ini adalah teks narasi fantasi yang memiliki tema utama mengenai petualangan, persahabatan, dan kehidupan di alam liar.
Selanjutnya, di mana tempat kejadian dari cerita yang kalian simak tadi? Ada yang tahu? Saya persilakan. Kata pertama cerita ini adalah hutan rimba India. Hutan rimba digambarkan sebagai tempat yang penuh bahaya namun juga keajaiban. Selain itu ada 8 desa tempat manusia tinggal di tepi hutan. Ya, bagus. Jadi tempat atau kejadian itu disebut juga disebut dengan latar atau setting. Selanjutnya, bagaimana jalan cerita dari video yang saya putar tadi? Ada yang tahu? Ya, saya persilakan. Ya, alur ceritanya itu diawali ketika Mowgli masih bayi dan dirawat serigala di hutan. Kemudian berlanjut dengan pertumbuhannya menjadi anak hutan. Konflik melawan musuh hingga dewasa dan jatuh cinta pada Santi. Terdapat klimaks saat Mowgli berkonflik dengan Shere Khan. Baik. Jadi jalan cerita juga biasa disebut dengan alur. Siapakah tokoh utama dari video yang saya paparkan tadi? Mowgli, Pak. Oke. Dan tokoh yang paling jahat atau biasa juga disebut dengan tokoh antagonis. Ada yang Shere tahu? Khan atau harimau jahat membenci manusia. Bagus. Ada yang tahu cerita itu menggunakan sudut pandang apa? Saya Pak, Ya, saya persilakan. cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, dia tentang Mowgli sebagai tokoh utama. Jadi kita menelaah kebahasan teks narasi dalam video Jungle tadi yang dibaca dan diingat. Mari kita menelaah kebahasan dalam teks narasi cerita fantasi yang telah disajikan. Yang pertama itu penggunaan diksinya. Ada yang tahu? Seperti kata apa? Saya Pak, Ya, saya persilakan. cerita tersebut menggunakan pilihan kata yang sederhana, deskriptif, dan mudah dipahami. Misalnya kata hutan rimba, kawasan serigala, beruang madu, dan lain-lain. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Kira-kira ada yang tahu kalimat yang saya paparkan tadi itu tergolong apakah itu kalimat aktif atau efektif? Kalimat aktif, kalimat efektif, Pak. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya Mowgli tumbuh bersama serigala. Ada yang lain? yang lain, Mowgli berhasil mengalahkan Shere Khan. Ya, bagus. Dan yang ketiga itu gaya bahasa. Beberapa gaya bahasa yang muncul antara lain seperti hutan rimba yang lebar itu biasa juga disebut dengan personifikasi. Yang kedua, pertempuran hebat melawan Shere Khan disebut juga dengan hiperbola. Ya, bahasanya hiperbola. Sedangkan Mowgli si manusia serigala gaya bahasanya disebut juga dengan metafora. Selanjutnya di bagian paragraf. Paragraf yang sudah efektif tadi terdiri dari beberapa kalimat yang saling mendukung satu nama lain dalam satu ide pokok paragraf. Misalnya paragraf tentang asal muasal Mowgli. Selanjutnya dialog. Terdapat beberapa dialog dan percakapan antar tokoh teks untuk memperlihatkan interaksi dan konflik. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contoh saya, Pak. Saya persilakan. Misalnya, pergi kau dari hutan ini manusia kecil berendak serta. Kemudian itu jangan dengarkan dia, Mowgli. Tempatmu adalah bersama kami. Biar akhirat. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman kita. Baik, sekarang amanat. Amanat utama teks adalah bahwa persahabatan tulus dan keberanian dapat mengalahkan kejahatan.
Nilai lainnya adalah pentingnya hidup selaras dengan alam. Baik, ada yang bisa menyimpulkan mata pelajaran hari ini, materi pelajaran hari ini? Anjir, sopir Pak Dede. Ya, Ya, Pak. saya meminta 3 kelompok. Di mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dibaca ya, kalau ada yang tidak mengerti tolong ditanyakan. Di situ kalian mengisi tentang cerita dari yang kalian simak tadi melalui apa pembahasan pertama atau paragraf pertama yang diucapkan dalam video tadi, dan kalimat kedua seperti apa paragraf kedua dan paragraf ketiga. Bagaimana? Saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menyelesaikan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 5 menit. Itu paragraf. Ya, siapa kelompok 1? Ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Oke, silakan maju ke depan. Tolong yang lain disimak ya. Ya, Pak. Untuk jawaban nomor 1 yaitu pokok pikiran Raskha menemukan bayi manusia di hutan dan mengasuhnya bersama anak-anak serigalanya. Bayi itu diberi nama Mowgli. Oke, berikan tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 1. Sekarang giliran kepada kelompok 2, saya persilakan untuk maju ke depan. Saya meminta perwakilannya. Paragraf 2, pokok pikiran. Mowgli tumbuh besar bersama kawanan serigala di bawah asuhan Akela. Mereka mengajarinya berburu dan bertahan hidup di hutan. Bagi Akela, si beruang kutu bijaksana juga menjadi guru dan pelindung Mowgli. Kategori kenalan tokoh dan latar. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silakan maju. Paragraf ketiga, pokok pikiran. Serta isi harimau jahat ingin membunuh Mowgli. Mowgli terpaksa meninggalkan kawanan serigala demi keselamatan mereka. Dalam perjalanannya, di hutan Mowgli bertemu pada binatang lain. Oke, berikan tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 3. Jadi, dan hari ini, Cukup dipaham, Pak. oke, ada yang bisa simpulkan dalam materi yang saya jelaskan tadi? Saya meminta 1 orang untuk menyimpulkan. Oke, saya persilakan untuk maju ke depan membaca kesimpulan. Tolong disimak ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi kita hari ini membahas tentang cerita fantasi. Jadi di sini cerita fantasi itu cerita yang dimana berisikan tentang imajinasi pengarangnya. Cerita ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan kita saat ini, melainkan hanya berupa imajinasi atau opini secara sepihak dari pengarangnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Guru tentang gaya bahasanya, unsur-unsurnya juga sudah dijelaskan. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Jadi cerita fantasi juga biasa disebut dengan dongeng yang tak benar-benar terjadi atau bersifat elaran. Dongeng juga jadi cerita itu juga biasa disebut dengan cerita khayalan atau cerita yang tak benar-benar nyata. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari
cerita fantasi yang ada di daerah kalian. Bagaimana? Baik, Paham? Paham, Pak. Oke. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.